Halo adik-adik sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Nah, saat ini kita hendak belajar mengenai materi pengukuran. Nah, materi pengukuran sangat bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maka, saya mengajak kalian, mari belajar fisika dengan semangat. Nah, adik-adik sekalian, adapun untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep besaran dan satuan. Yang kedua, membedakan jenis besaran. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, nanti sebentar adik-adik diharapkan telah memahami konsep besaran dan satuan, serta adik-adik diharapkan telah membedakan jenis besaran. Nah, adik-adik sekalian, agar supaya lebih memahami materi kita di hari ini, mari perhatikan gambar selanjutnya. Oke, gambar yang pertama ini adalah pengukuran tinggi dari beberapa orang anak. Yang kedua, pengukuran massa menggunakan timbangan dalam sebuah kegiatan di pasar. Yang ketiga, yaitu pengukuran panjang lebar sebuah meja dari dua orang anak ini dengan menggunakan jengkal. Gambar selanjutnya yaitu seorang polisi yang sementara mengukur suhu badan seorang ibu dengan menggunakan termogan. Dan yang terakhir, seorang laki-laki mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Nah, dari contoh-contoh ini, itu berarti kalian bisa mengelompokkan ya, bisa mengetahui kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan dalam pengukuran. Oke adik-adik, silakan perhatikan untuk gambar berikut ini. Setelah melihat gambar berikut ini, tentu kalian mungkin bertanya-tanya ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja seperti pertanyaan pertama, apa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Polisi ini? Kemudian ada yang mungkin bertanya, apa atau siapa objek dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Polisi? Yang ketiga, ada mungkin yang bertanya, apa alat bantu yang digunakan oleh Pak Polisi? Dan yang keempat, apa hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pak Polisi ini? Nah, setelah melakukan pengamatan ini, kalian tentu bisa menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Polisi adalah kegiatan pengukuran suhu kepada masyarakat dengan menggunakan termogan atau termometer. Nah, hasil yang terbaca dapat berupa angka, misalnya 37 derajat Celcius. Nah, kegiatan ini disebut dengan kegiatan mengukur. Nah, seperti apa kegiatan mengukur? Kegiatan mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang tepat dengan hasil berupa angka dan satuan. Ya, jadi membandingkan suatu besaran dengan alat ukur sehingga menghasilkan angka dan satuan. Oke, kita lanjut. Nah, dalam melakukan kegiatan pengukuran, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu besaran. Nah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itu berarti kalau misalnya kita mengukur, kemudian tidak menghasilkan angka, itu berarti disebut bukan besaran. Nah, sekarang kalau saya tanyakan ke kalian, apakah kecantikan termasuk besaran? Ya, tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kecantikan tidak bisa diukur. Demikian juga kecantikan tidak bisa dinilai atau dinyatakan dengan angka. Gitu ya. Nah, itu hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan dalam mengukur, yaitu besaran. Hal yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah satuan. Satuan adalah acuan pembanding suatu besaran.
Jadi untuk memperjelas suatu besaran diperlukan yang namanya satuan. Nah, hal yang ketiga dalam kegiatan mengukur adalah hasil. Nah, hasil dari kegiatan mengukur ini dapat berupa nilai atau angka, atau biasa disebut dengan angka penting. Oke, kita akan bahas satu persatu hal-hal atau bagian-bagian ini. Yang pertama, yaitu besaran. Nah, besaran dibagi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh besaran lain. Artinya, kalau berdiri sendiri, itu berarti tunggal. Besaran pokok berarti besaran tunggal. Nah, besaran pokok ada 7. Saya singkat dengan SMP jiwa. Kepanjangan dari SMP jiwa adalah suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus. Nah, jadi besaran pokok ada 7, disingkat dengan SMP jiwa. Kalian hafal saja dengan SMP jiwa. Ya. Nah, selanjutnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Kalau besaran pokok sifatnya tunggal, sementara kalau besaran turunan sifatnya jamak atau gabungan. Jadi besaran turunan dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa besaran pokok. Nah, gabungan dari beberapa besaran pokok ini akan menghasilkan besaran turunan. Contohnya luas, volume, massa jenis, kecepatan, energi, usaha, dan masih banyak lagi contoh besaran turunan lainnya. Oke, selanjutnya satuan. Satuan dalam sistem internasional dibagi dua. Yang pertama yaitu CGS atau disingkat dengan cm gram sekon. Yang kedua yaitu MKS, disingkat atau kepanjangannya yaitu meter kilogram sekon. Nah, bagaimana kita bisa merubah satuan dari CGS menjadi MKS? Ya. Kan banyak kali dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan gram, tetapi bisa saja kita merubah satuan gram menjadi kilogram. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan konversi atau perubahan satuan. Ya, cara untuk konversi ini nanti kita bahas di bagian yang lain ya. Oke, adik-adik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk tabel 1. Ini contoh besaran beserta satuan internasional. Ya, ini ada gabungan dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ada di bagian sampingnya yaitu MKS dan CGS ya. Jadi ada dua satuan internasional yaitu MKS dan CGS. Kita bisa lihat perbandingan atau perbedaannya di dalam tabel. Oke, kita lanjut untuk tabel yang kedua yaitu besaran turunan serta rumus dan satuannya. Tadi saya katakan bahwa besaran turunan adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Ya, contohnya besaran turunan untuk massa jenis ya. Di nomor 3 ya. Jadi di nomor 3 ada besaran turunan namanya massa jenis. Ternyata massa jenis adalah penjabaran dari besaran pokok yaitu massa dan volume. Atau rumusnya massa dibagi volume, massa per volume. Maka satuan dalam sistem MKS adalah kilogram per meter kubik. Ya, itu. Nah, demikian adik-adik untuk pembahasan awal kita mengenai besaran dan satuan. Nah, agar supaya adik-adik lebih paham, kita akan melakukan kegiatan yang namanya Ayo Pahami. Maka kegiatan yang perlu kalian lakukan yaitu tuliskan di buku kalian tentang pemahaman kalian mengenai besaran dan satuan. Apa yang kalian pahami mengenai besaran dan satuan? Yang kedua yang perlu kalian tuliskan di buku kalian yaitu apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Hal yang ketiga yang perlu kalian tuliskan dalam buku kalian yaitu contoh besaran pokok ya, beserta satuannya. Itu ada 7 besaran pokok beserta satuannya. Kemudian besaran turunan beserta satuannya. Nah, untuk besaran satuan ini
besaran turunan ini saya batasi 10 besaran beserta satuannya dalam sistem MKS. Oke, demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Semoga kalian lebih paham dan banyak hal yang kalian temui dan nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi terima kasih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan menghubungi saya melalui WhatsApp dan melalui Facebook yang telah tercantum di layar kalian. Dan untuk lebih jelasnya juga, silakan mengecek kembali video melalui YouTube saya, yaitu Jonathan Solang. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tuhan berkati kalian semua, semangat belajar, dan salam sehat. Dadah!